Garuda Wisnu Kencana atau yang biasa disingkat GWK merupakan salah satu objek wisata yang ada di Pulau Bali yang telah dinobatkan sebagai salah satu patung tertinggi dan terbesar di dunia. Patung GWK mengambil perwujudan Dewa Wisnu yang sedang mengendarai seekor Garuda. Patung yang didedikasikan sebagai misi untuk penyelamatan lingkungan ini terletak di sebelah selatan Pulau Bali, tepatnya di Desa Ungasan, Jimbaran. Dengan mengemban status sebagai salah satu patung tertinggi di dunia, patung GWK menjadi patung selamat datang bagi pesawat-pesawat yang hendak mendarat. Patung GWK dibangun dan digunakan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sejauh 20 km. Sehingga patung ini dapat terlihat dari Pantai Kuta, Sanur, Nusa Dua, Tanah Lot, bahkan Rumah Gebetan. Woi, kok ada mie beri? Lu mau gua pukul? Mungkin banyak di antara kalian yang sudah mengetahui bahwa patung GWK merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu yang tengah mengendarai seekor Garuda. Namun, sang penggagas yaitu Bapak Nyoman Nuarta memiliki filosofi tersendiri dari dibangunnya GWK. Lalu, seperti apakah filosofi GWK menurut pandangan penggagasnya? Dan apa sajakah fakta-fakta yang jarang diketahui tentang GWK? Oke, karena saya tidak suka ganjil, maka akan saya bahas 4 fakta menarik tentang patung GWK. Simak videonya. Fakta pertama. Woi, intro dulu woi. Oh iya ya. Oke, putar intronya. Hello, motherfucker. Proses pembangunan selama 28 tahun. GWK pertama kali digagas pada tahun 1983, yaitu pada era Presiden Soeharto. Penggagasnya adalah seorang seniman yang bernama Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi saat itu, yakni Yov Ave, Menteri Pertambangan dan Energi Ide Bagus Sujana, serta Gubernur Bali Ide Bagus Oka, mengajukan gagasan ini kepada Presiden Soeharto dan akhirnya disetujui dalam waktu yang singkat. Tempat awal yang dipilih untuk menjadi lokasi pembangunan GWK adalah di daerah Balangan. Namun, karena terdapat banyak goa di daerah tersebut yang menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan pondasi GWK nantinya, maka Balangan dibatalkan untuk menjadi tempat pembangunan GWK. Akhirnya, Nyoman Nuarta memilih menggunakan tanah bekas galian kapur di daerah Ungasan, Jimbaran. Setelah berbagai hal dipersiapkan dengan matang, akhirnya pembangunan GWK mulai berjalan sendiri. Mulai berjalan pada tahun 1990. Lu mau gua pukul? Hari demi hari pun berlalu. Bahkan gebetan juga ikut berlalu. Namun, pembangunan GWK masih terus berlanjut. Pembangunan GWK sempat dihentikan pada tahun 1998 akibat krisis moneter yang menyebabkan pembangunan GWK macet selama belasan tahun. Barulah pada tahun 2013 saham GWK dibeli oleh PT Alam Sutra Realty yang menyebabkan pembangunan GWK dapat berjalan kembali dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 2018. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa patung GWK dikerjakan selama hampir 30 tahun, tepatnya selama 28 tahun. Atau setelah Indonesia 4 kali ganti presiden dan selesai serta diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Menjadi patung tertinggi ketiga di dunia. Patung GWK dinobatkan sebagai patung tertinggi di Indonesia dan menjadi patung tertinggi ketiga di bumi atau di dunia. Memiliki ketinggian 121 meter dengan lebar 65 meter, membuatnya menjadi patung yang lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika Serikat yang tingginya sekitar 93 meter saja. Jika dibandingkan dengan patung Liberty, volume dari patung GWK ini terdiri dari 9 buah patung Liberty. Wah, banyak dong. Ya banyak lah. Terus,
patung tertinggi saat ini yang mana? Nah, patung tertinggi saat ini adalah Statue of Unity di India. Tinggi patung tersebut adalah 182 meter dan menggeser posisi patung tertinggi di dunia yang sebelumnya, yakni patung The Spring Temple Buddha di China, ke posisi kedua dengan ketinggian 153 meter. Kembali ke patung GWK. Lantai 23 merupakan titik tertinggi yang bisa dikunjungi oleh publik apabila berkunjung ke GWK. Lantai 23 tepat berada di pundak patung Dewa Wisnu dan tidak dapat dilewati lagi karena memang tidak diperkenankan untuk melewati area kepala dari patung Dewa Wisnu. Namun, di sepanjang tembok pada lantai 23, pengunjung dapat membaca fakta-fakta unik tentang proses pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana. Dan untuk berat badan, maksudnya untuk berat patung GWK itu sendiri mencapai 3.000 ton. Coba bayangkan, Bu. Menghabiskan dana ratusan miliar. Pembangunan patung GWK merupakan mega proyek ambisius yang digagas oleh Nyoman Nuarta yang menghabiskan dana mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Have you ever had a dreams that you Hal ini dikarenakan pembangunan patung GWK memakai berbagai peralatan canggih dan bahan-bahan impor. Desain patung GWK terdiri dari 24 segmen dan dibentuk dalam modul yang berjumlah 754 buah. Bahan dari patung GWK terbuat dari bahan logam tembaga serta logam kuningan dengan total berat mencapai lebih dari 2.900 ton. Bahkan untuk menyelesaikan patung utama diperlukan sebanyak 3.000 ton tembaga. Selain itu, ada 21.000 batang baja dan 170.000 baut untuk menyambung bagian-bagian dari patung GWK. Nah, menariknya, seluruh modul tersebut dibuat di studio pribadi Nyoman Nuarta yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kemudian dipotong-potong dan dikirim ke Bali sih. Dengan menghabiskan biaya sebesar itu, wajar apabila GWK memiliki fasilitas yang lengkap. Salah satunya adalah Lotus Pond, yaitu ruangan alami yang di sekelilingnya terdapat pilar batu kapur yang biasanya dipakai untuk kegiatan berskala besar seperti pertemuan internasional, konser musik, dan berbagai kegiatan lainnya. Kemudian terdapat juga amphitheater yang merupakan tempat di luar ruangan untuk pertunjukan terbuka yang menampilkan pertunjukan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Amphitheater memiliki kapasitas 800 buah tempat duduk dan banyak sekali tempat untuk berdiri. Itu kalau Anda mau. Filosofi GWK. Filosofi yang diketahui oleh masyarakat tentang GWK adalah Sang Garuda menggendong Dewa Wisnu karena Garuda ingin membalas jasa Dewa Wisnu yang telah membantu ibunya terbebas dari perbudakan. Namun, filosofi GWK menurut Nyoman Nuarta yang kami kutip dari CNN Indonesia adalah bahwa Dewa Wisnu yang merupakan perwujudan dari kehidupan dan Garuda yang merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri. Maka dari itu dibuatlah sosok Garuda yang menyerupai manusia, yang gagah dan harus menepati janji-janjinya untuk menjaga alam sebagai sumber kehidupan yang telah disediakan. Nah, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang GWK yang mungkin belum kalian ketahui. Sebagai warga Indonesia, sudah sepatutnya kita ikut bangga karena GWK menjadi salah satu patung tertinggi di dunia. Silakan tinggalkan komentar di bawah mengenai pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Share juga video ini kalau menurut kalian video ini dapat menambah pengetahuan. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.